أنا أخرس. لا يا أنت اللي بدأت. لا يا شاكر شاكر يا أخوان أنت اللي بدأت. لا يا Dunning-Kruger effect, orang bodoh yang mengaku ahli. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang terkena Dunning-Kruger effect, atau maaf, kami harus mengatakan orang bodoh yang mengaku ahli. David Dunning dan Justin Kruger adalah dua orang psikolog sosial yang telah membuktikan berkali-kali dalam penelitian ilmiahnya. Sejak tahun 1999, ia mengatakan bahwa orang dengan tingkat keahlian yang rendah cenderung menilai dirinya melebihi kenyataan atau khayalan bahwa dirinya hebat. Sementara mereka yang benar-benar hebat justru merasa dirinya kurang baik. Sebenarnya tanpa bukti-bukti ilmiah dari teori tersebut, masyarakat kita telah memiliki peribahasa yang mencerminkan temuan ilmiah itu. Ya, kita perlu mengingat bahwa ada peribahasa air beriak tanda tak dalam, alias yang paling berisik biasanya yang paling dangkal ilmunya, atau nasihat jadilah padi, semakin berisi semakin merunduk. Jangan jadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Tapi sepertinya banyak dari kita yang melupakan nasihat itu dan terjebak dalam sindrom yang dijelaskan oleh Dunning-Kruger. Sehingga kita melihat fenomena yang sangat jamak di media sosial. Para pakar dan ulama beneran justru menjaga jempol dan lidahnya, alias sangat berhati-hati dalam memberikan komentar dalam bidang yang sebenarnya mereka kuasai. Sementara mereka yang awam dan dangkal ilmunya merasa sangat paham dan dengan percaya diri memberikan komentar-komentar yang seenaknya dan kadang-kadang sok ahli, bahkan membuli mereka yang ahli di bidang tersebut. Fenomena ini paling parah ditemukan dalam dunia politik. Ian Anson, profesor politik di University of Maryland, melakukan penelitian dengan sampel 2.606 rakyat Amerika. Dan hasilnya adalah mereka yang wawasan politiknya paling rendah cenderung merasa dirinya paling paham tentang politik. Sementara yang paling berwawasan baik justru merasa dirinya masih kurang ilmu. Dan di antara orang-orang yang mengalami sindrom kegeeran itu, yang paling parah ditemukan pada orang-orang yang menjadi simpatisan fanatik partai. Dan itu terjadi pada simpatisan kedua partai yang berseteru di Amerika, baik Demokrat maupun Republik. Begitu mereka jadi simpatisan fanatik, partai manapun mereka jadi semakin parah terkena illusory superiority. Dan Profesor Anson memberikan kesimpulan bahwa sindrom ini memiliki efek yang sangat besar pada terjadinya breakdown in political discourse. Masyarakat jadi terbelah dalam dua kubu yang susah berkomunikasi secara tulus dan rendah hati. Mereka jadi semakin mengeras dalam keyakinannya masing-masing karena mereka tidak sadar kalau mereka tidak paham. Jadi, lebih parahnya lagi, semakin tidak paham mereka, semakin yakin pada pendapatnya. Lalu, apa obat dari penyakit sok tahu ini? Ya, sudah saatnya kita kembali ke nasihat lama, bahwa kebijaksanaan sejati adalah menyadari keterbatasan diri kita sendiri. Misalnya, seorang dokter yang hebat adalah yang memahami sampai di mana batas ilmu yang dia kuasai. Sehingga untuk kasus-kasus yang lebih rumit, dia siap mereferensikan ke dokter yang lebih spesialis. Ulama sejati bukanlah yang serba bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, tapi yang rendah hati mengakui di bidang apakah keulamaannya, sehingga beliau tidak akan memberikan fatwa-fatwa di luar bidang kompetensi beliau. Itu pula sebabnya ketika Imam Malik yang dikenal sebagai Faqihul Ummah atau Imam Fikih Umat pada zamannya
ditanya 40 pertanyaan oleh seseorang dari negara jauh. Beliau menjawab hanya 4 pertanyaan saja. Selebihnya beliau menjawab, "La adri, aku tidak tahu." Kalau yang dokter dan ulama saja harus dengan rendah hati dan kebesaran jiwa menyadari batas-batas keilmuannya, bagaimana dengan kita yang awam ini? Kita juga perlu merenungkan ayat Al-Quran berikut ini. Dan janganlah kamu berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak ketahui. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ya, semoga kita semua terhindar dari sifat sok tahu ini.